Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iman Zailani, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Fikih di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Insyaallah akan membawakan PPL yang kedua terkait syarat-syarat ahli waris internal mendapatkan bagiannya, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayya nafta ta'alumana bikirati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita dengarkan bacaan Al-Quran. Silakan kepada piket. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu. Sadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, kalau Bapak lihat di daftar presensi ini ada beberapa orang yang sakit. Saya ingatkan, sekarang lagi musim penghujan. Kalau kalian kebetulan bawa motor, kalian pakai jas hujan ya. Oke, anak-anakku sekalian, silahkan kalian rapihkan tempat duduknya. Siap untuk belajar? Siap. Oke, good. Sebelum kita mulai ke materi yang baru, Bapak ingin kalian merecall materi sebelumnya, yaitu dengan cara LM, lembar mudzakarah. Kalian buka buku kosong, terus kalian tuliskan apa yang kalian ingat terkait materi pekan yang lalu. Bisa dipahami? Silakan mulai. Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, waktunya habis. Oke, silahkan siapa yang mau mencoba mempresentasikan materi pekan yang lalu. Up your hand. Oke, silahkan Naya ke depan. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini izinkan aku mau menjelaskan atau memberitahu kembali materi pekan lalu mengenai potensi bagian ahli waris internal. Nah, di dalam ahli waris internal itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada zaujun atau suami. Nah, suami ini mendapatkan bagian waris yaitu dengan bilangan 1/2 dan juga 1/4. Adapun zaujatun atau yang disebut istri, beliau mendapatkan bilangan 1/4 dan 1/8. Dan yang ketiga ada ayah atau abun. Ayah ini mendapatkan 1/6, 1/6 plus sisa, juga asobah. Adapun ibu atau umun yaitu mendapatkan 1/3 dan juga 1/6. Nah, yang kelima ada anak laki-laki atau disebut ibnun. Beliau mendapatkan bilangan sisa. Dan yang terakhir ada bintun atau anak perempuan. Beliau mendapatkan bilangan 1/2, 2/3 dan juga asobah bil ghair. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, Pak kasih reward ya. Siapa namanya? Naila. Naila itu ya bintang ya. Rewardnya dapat 1 bintang. Oke, anak-anakku sekalian, siapa yang mau coba lagi?
Kita coba dari laki-laki ya. Silakan. Tiga. Oke, bagus ya Muhammad Farhan. Kita kasih reward. Ya, yang lain untuk berpacu, saling bermotivasi untuk berprestasi. Oke, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan dari Bapak untuk kalian. Setujukah bila Bapak nanti suatu saat membagi bagian ahli waris, terutama untuk ahli waris internal, itu semau Bapak? Hah? Setuju tidak? Tidak. Oke, tadi banyak yang ngacung, kalian tidak setuju. Semuanya ngacung tidak setuju. Bapak ingin tahu alasannya. Ke siapa ya? Oke, ke Nurul. Kenapa Nurul tidak setuju? Soalnya kan udah ada syaratnya, udah ada ketentuannya, jadi nggak boleh sesuai kemauan kita sendiri. Gitu. Oke, setuju gak kalian pendapat Nurul? Setuju. Nah, Bapak ingin tahu lagi, ini setuju nih. Alasannya kenapa? Ucup. Upami dina eta kan tos diterangkeun gitu nya ku Bapak dina ketentuan teh tos aya bagian-bagianna janten upami nurutkeun hawa nafsu mah tekenging gitu. Oke, bagus. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau seandainya nanti ada pihak dari perempuan yang ingin menyamakan bagiannya dengan laki-laki. Menurut kalian setuju tidak? Setuju tidak? Tidak. Bapak ingin tahu alasannya. Kenapa bilang tidak? Anak-anakku sekalian, untuk menyemangati kalian, nanti kalau ada teman-teman yang presentasi, Bapak akan kasih kalian tepuk good job. Ya, tepuk good job itu begini. 1 kali tepuk good job. Good job. Paham? Kalian coba 1 kali tepuk good job. Oke, bagus. Anak-anakku sekalian, jadi materi pada hari ini yaitu terkait syarat-syarat ahli waris internal mendapatkan warisannya. Ya, adapun tujuannya supaya kita fokus yaitu kalian mampu mengidentifikasi, kalian mampu menyebutkan syarat-syarat apa saja dari masing-masing ahli waris internal mendapatkan bagiannya. Anak-anakku sekalian, pada tahap ini kita akan dibagi kelompok ya. Kalian akan dibagi kelompok ke 3 kelompok dan telah Bapak bagi kelompok di grup WA. Nanti selama kalian proses diskusi ya, Bapak akan memantau kalian dan akan menilai aktivitas kalian. Ya. Permasalahan-permasalahan apa saja, tahapan-tahapan apa saja yang akan didiskusikan itu telah termaktub di LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Oke, anak-anakku sekalian, di LKPD telah tertuang apa saja yang harus didiskusikan oleh kalian. Bisa dipahami? 1 kali tepuk good job. Oke. Teman-teman, kira-kira apa yang bisa terjadi di masalah yang terjadi di ahli waris ini, bagian ahli waris? Biasanya kalau misalnya di masyarakat kan sekarang mah suka ada yang ini gini, orang tuanya tuh masukin anak tirinya ke bagian-bagian internal ahli waris. Menurut kalian ada nggak sih masalah tentang ahli waris internal? Kataku ada sih. Zaman sekarang teh masyarakatnya kebanyakan perempuan teh pengen harta
bagiannya teh pengen disamain kayak cowok, jadi teh nggak mau lebih kecil dari cowok, pengen disamain. Oke, waktu diskusi kalian sudah habis. Nah, kira-kira kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang masalah yang terjadi di ahli waris. Nah, jadi masalah yang terjadinya tuh kalau misalnya orang tua mempunyai anak tiri, terus anak tirinya teh pengen dimasukin ke ahli waris internal. Nah, itu teh biasanya terjadinya gara-gara mungkin si orang tua udah terlalu nganggep si anak tiri itu teh anaknya banget, sampai pengen anak tirinya masuk ke ahli waris yang internal. Nah, kita lanjutkan lagi. Siapa lagi yang ingin presentasi? Kelompok mana yang ingin presentasi? Selanjutnya, oke, silakan kelompok pertama. Nah, sekarang kalian menganalisis penentu solusi. Jadi, kalian nanti akan dibagikan lembar A3 ini untuk membuat sebuah proyek. Kalian membuat bagan beserta syarat-syarat ahli waris internal dapat bagiannya, tetapi sebelumnya kalian harus menganalisis, mengamati sumber belajar yang telah Bapak bagikan di grup WA terkait materi ahli waris internal dan syaratnya. Setelah itu baru kalian tuangkan dalam bentuk proyek membuat bagan beserta syarat-syaratnya. Bisa dipahami? Oke, satu kali tepuk good job. Oke, silakan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Untuk kelompok 1, tugas kalian itu posisinya di zaujun dan zaujatun. Ya. Silakan kalian lanjutkan. Oke, Bapak harap kalian mempresentasikan masing-masing bagiannya. Oke, silakan kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Oke, silakan kelompok 2 bagiannya Abun dan Umun. Yang lain dengarkan. Silakan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembagian dan syarat Abun sama Umun. Abun pembagiannya 1/6 bila bersama furu laki-laki, 1/6 plus sisa bila bersama furu perempuan, asobah bila tidak ada furu. Terus Umun 1/3 bila tidak ada furu dan saudara mayit hanya 1 orang saja. 1/6 bila ada furu dan saudara mayit lebih dari 1 orang. Sekian dari saya. Satu kali tepuk good job. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Proses tahapan-tahapan kegiatan belajar kalian sudah tuntas. Nah, sekarang kita akan simpulkan ya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi pada kesempatan ini? Teman kita ada yang mau menyimpulkan, yang lain dengarkan. Silakan, ini namanya Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari materi yang udah kita bahas dari tadi, dapat disimpulkan kalau misalkan dalam bagian ahli waris itu terdapat 6. Nah, adapun syarat-syaratnya, yang pertama suami. Suami itu mendapatkan 1/2 apabila tidak ada furu, yaitu tidak ada anak maupun cucu. Nah, kalau misalkan mendapatkan 1/4, yaitu jika ada furu. Satu kali tepuk good job.
Oke, boleh Bapak menanggapi? Oke, untuk yang bintun 1/2 dan 2/3. Oke, disyaratkan? Kalau misalkan tidak ada saudara laki-laki. Oke, itu ya tambahannya ya. Oke, satu kali tepuk bujub. Oke, ini dari tadi Bapak lihat ya aktif ya. Nah, iya ya, Naila. Jadi bertambah bintangnya bintang 2 ya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyimpulkan. Nah, Bapak akan bagikan link soal sama link kesan dan pesan kalian di grup ya. Link soal dan pesan dan kesan kalian selama pembelajaran di grup WA. Silakan kalian isi dulu link soalnya untuk tes formatif mengetahui seberapa kalian paham terkait materi pada pertemuan kali ini. Silakan kalian kerjakan. Oke, alhamdulillah ya untuk tes formatif sudah beres. Selanjutnya silakan kalian buka juga link kesan dan pesan yang telah Bapak bagikan di grup. Silakan kalian isi seperti apa pesannya, seperti apa kesannya. Bapak kasih waktu lah cuman 2 menit ya. Alhamdulillah telah selesai ya. Kalian isi semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian kembali ke tempat semula. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan tes formatif dan mengisi pesan dan kesan di Google Formulir. Nah, pada pekan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung ahli waris internal, ya, baik itu melalui rumus adadur ru'us ataupun aslul mas'alah. Bisa dipahami? Jadi pekan depan kita akan belajar terkait bagaimana cara menghitung bagian ahli waris internal. Hayya nakhtam ta'allumana bi qiraati alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next later.